Anissa Sumoyo adalah sebuah nama yang dinisbatkan terhadap ayahnya. Ya, ayahnya bernama Sumoyo dan ibunya bernama Siti Aisyah, biasa disebut dengan sebutan Bu Aisyah. Anissa Sumoyo adalah seorang gadis yang berpawakan tinggi, kulitnya putih tanpa bercak dan bekas luka. Rambutnya pun bergelombang, yang selalu ia biarkan terurai, mata pun berbinar, bibir mungil lengkap dengan lesung pipi. Prestasi jangan ditanya, tak ada satupun guru mata pelajaran yang meragukan kecerdasan gadis cantik itu. Apalagi keluarga, jangan ditanya lagi tentang keluarga gadis cantik itu. Gadis cantik itu yang diberi nama dengan nama Anissa Sumoyo adalah anak dari pemilik rumah makan yang sangat terkenal di kotanya. Rumah makan yang baru berdiri setengah tahun lamanya, yang dengan cepat melayangkan nama rumah makan itu dengan nama Rumah Makan Sumoyo. Banyak beredar kabar rumah makan itu menggunakan pesugihan, tapi tak pernah ada bukti nyata tentang hal itu. Hanya prasangka yang berbuah dari penalaran, karena mereka adalah pendatang baru dari sebuah daerah, tapi begitu cepat mengepakkan sayap usaha. Apabila seseorang telah melihat kesempurnaan Anissa Sumoyo, hilang sudah semua prasangka itu tentang pesugihan yang digunakan oleh rumah makan itu. Semua temannya segan. Ia gadis yang tak banyak bicara, tapi tak pernah menolak bila dimintai bantuan. Sempurna bukan? Gadis secantik itu yang diberi nama yang sangat indah, yaitu Anissa Sumoyo. Nis, kamu kok malah diem aja sih, Nis? Aku itu seriusan loh ngomong sama kamu itu. Kamu itu sempurna, cantik, pinter, kaya, baik lagi. Kurang apa coba? Kamu itu loh wanita yang sangat sempurna, Nis. Ucap kembali temannya sambil menatap kagum ke arah Anissa. Ya, teman Anissa yang satu bangku itu bernama Siti. Ia itu adalah teman karib semasa sekolah dan ia pun duduk satu bangku bersama Anissa. Hehehe, ada-ada aja kamu itu, Sid. Manusia itu gak ada yang sempurna. Semua manusia itu sama di kedudukan Sang Maha Pencipta, Siti. Jawab Anissa dengan pendek, kemudian kembali membaca buku. Tidak ada satupun yang tahu dari sekian banyak orang yang mengaku sahabatnya bahwa kalimat-kalimat itu layaknya belati. Belati yang terus merobek-robek hati. Anissa, gadis sempurna itu, menangis dalam bingkai senyuman. Sepulang dari sekolah, Anissa pun melempar tubuhnya asal di ranjang kamar. Perlahan butiran bening mengalir di dua sudut mata. Hanya di ruangan ini ia bisa menjati dirinya sendiri. Dirinya yang rapuh, penuh luka, dan selalu berdarah bening di sudut mata. Dengan lunglai diraih piring aluminium yang berisikan makanan dari atas meja belajar. Sepiring makanan yang ia ambil sebelum memasuki kamar. Kaki jenjang itu melangkahkan ke sudut kamar. Digesernya letak lukisan dinding di samping Anissa. Perlahan terdengar bunyi gemertak seiring lantai kayu yang bergeser, membentuk anak tangga. Dengan hati-hati Anissa pun menyusuri anak tangga. Hanya lampu kuning 5 watt yang menerangi ruangan bawah tanah. Di dalam rumah itu terdapat besi berjejer layaknya sel. Di dalamnya meringkuk sosok makhluk berbaju kumal dengan rambut gimbal yang acak-acakan, bau anyir yang menggelitik hidung tak lagi mengganggu Anissa. Sosok itu menyeringai menyadari kehadiran Anissa. Kakak sehat? Tanya Anissa sendu, menahan tangis. Sosok itu menatap Anissa dengan sorot waspada. Wajahnya terlihat begitu garang. Kak, ini kak, makan dulu. Lanjut Anissa menanyakan terhadap makhluk itu. Anissa memasukkan piring yang dibawanya ke dalam sel melalui celah bagian bawah. Perlahan wanita kumal itu mematuk-matukkan mulutnya pada piring aluminium. Semakin lama gerakannya yang mirip dengan cara makan ayam itu semakin cepat.
Darah merembes dari mulut dan juga kuku jarinya yang digunakan untuk mengais lantai yang terbuat dari tanah. Air mata Anissa perlahan mengalir membentuk anak sungai di kedua pipinya. Berbulan-bulan dirinya harus menyaksikan hal itu, hanya ia dan kedua orang tuanya yang mengetahui itu semua. Anissa tak mengerti semenjak kedua orang tuanya menghilang setelah bertengkar hebat malam itu. Perlahan kakaknya berubah. Kakaknya menjadi semakin tak terkendali ketika kedua orang tuanya memboyong mereka ke Pulau Jawa. Janji yang dikatakan ibunya dulu saat merayu Anissa untuk pindah ke Pulau Jawa hanya tipuan belaka. Begitu sampai di rumah baru mereka yang begitu mewah, Bu Aisyah segera memasukkan Andin, anak pertamanya, ke dalam ruangan bawah tanah. Memasuki bulan kedua di tanah Jawa, kedua orang tuanya belum juga berusaha mengobati sang kakak. Dengan menggunakan fasilitas yang diberikan kedua orang tuanya, Anissa pun mulai mencari tahu tentang kakaknya itu. Akhirnya ia pun mendapatkan jawaban atas banyak tanya kenapa yang bertebaran di kepala. Anissa hanya diam, ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia ingin berbagi cerita tapi tak tahu kemana semua cerita itu akan ia ungkap. Ia takut bila salah membuka mulut dan menjadi bumerang untuk keluarganya. Berdoa dan meminta pada Sang Kholik, hanya itu yang bisa Anissa lakukan dalam diamnya. Hari demi hari pun dilewati oleh Anissa. Dan waktu sore hari pun telah tiba, di mana di waktu sore hari Anissa telah pulang dari sekolah dan ia pun langsung melangkahkan kaki menuju ke rumah makan milik orang tuanya itu. Terlihat sosok seorang laki-laki paruh baya itu melayani setiap pembeli dengan senyuman yang begitu ramah. Berlari kecil ke sana kemari beserta beberapa pegawainya, berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan. Tak pernah terlihat laki-laki itu bermuka masam baik di hadapan pelanggan maupun pegawainya. Bahkan saat ada pegawai yang melakukan kesalahan pun ia selalu tersenyum kesir. Ya, laki-laki itu bernama Pak Sumoyo. Itu adalah ayah dari Anissa Sumoyo. Keramahan dan kebaikan Pak Sumoyo itu sangat bertolak belakang dengan sang istri. Wanita yang usianya juga telah senja itu tidak segan-segan memaki setiap karyawan yang bersalah walau sekecil apapun. Tapi para karyawan tidak terlalu khawatir, wanita sosialita itu sangat jarang berada di rumah. Pekerjaan sehari-harinya itu shopping, jalan-jalan, arisan adalah kegiatan sehari-harinya. Smartphone milik dari Pak Sumoyo itu pun bergetar, pertanda sebuah panggilan masuk. "Pak, jangan lupa jemput Mama di bandara 1 jam lagi ya," ucap terdengar dari suara wanita itu. Tanpa salam pembuka dan penutup, bahkan tanpa basa-basi, wanita ibu dari 2 anak pria paruh baya itu menutup telepon dengan segera. Terlihat dari raut wajahnya sambil menghela napas secara dalam-dalam. Ada gurat rindu terpancar dari raut wajahnya saat menatap panggilan yang tertutup itu. Ya, laki-laki itu yang bernama Pak Sumoyo itu mengingat masa lampau. Ia rindu keluarga kecilnya, tawa renyah anak istrinya di balik rumah berdinding bambu yang bolong-bolong. Istri dan anaknya tidak banyak menuntut membuat Pak Sumoyo lengah terus bekerja dengan apa adanya tanpa berusaha merubah nasib meski kesempatan berkali-kali hadir. Ya, itulah masa lampau kehidupan Pak Sumoyo bersama istrinya yang bernama Bu Aisyah. Di waktu-waktu zaman dahulu, Bu Aisyah itu tidak seperti itu. Orangnya itu sangat baik dan tidak pernah menuntut apapun terhadap Pak Sumoyo. Pak Sumoyo pun melihat jam yang melingkar di lengan tangannya itu. Ternyata sudah menunjukkan pukul 11 siang. Sudah saatnya Pak Sumoyo menjemput istri yang kini hanya menganggapnya tidak lebih dari seorang supir.
Selama perjalanan tidak henti, pikiran Pak Sumoyo mengembara pada jejak masa lampau saat tahun-tahun bahagia mulai memudar, saat sang istri mulai banyak menuntut karena kebutuhan makin mencekik. Dan di saat itulah Pak Sumoyo dan keluarganya jauh dari sang Holi. Malam itu pertengkaran hebat terjadi dalam bahtera rumah tangganya. Bu Aisyah, atau yang dulu akrab dipanggil dengan Aisyah, terhasut kata-kata temannya yang telah sukses dengan menggunakan jasa gaib. "Baik, kalau Bapak nggak mau ikut ke rumah Mbah Darso, Ibu bisa pergi sendiri ke rumah dia," ujar Bu Aisyah sambil meremas daster kumal yang ia kenakan. Matanya menatap tajam pada sang suami, menutupi lelah hati yang ia rasa bertahun-tahun. "Bu, Bapak mohon jangan pergi," Pak Sumoyo berkata lirih sambil meraih tangan istrinya. "Sudah cukup Ibu itu bersabar dalam kemiskinan gini, Pak. Coba Bapak itu bayangkan, Pak. Sudah 15 tahun, Pak. 15 tahun, bukan setahun, Pak. Kita itu selalu hidup miskin seperti itu. Coba, Pak, Bapak itu pikirkan. Kita itu punya anak, kita itu punya masa depan." "Bu, tapi ini terlalu bahaya, Bu. Bukan hanya kita yang akan jadi korban, tapi juga anak-anak kita, Bu. Kita juga harus memikirkan kebaikan dan kesehatan anak kita. Kita tidak boleh hanya memikirkan banyak harta, Bu. Coba, Bu, ingat, Bu," ucap dari Pak Sumoyo itu. Wanita itu hanya bergeming, melangkah mantap seakan telinga telah disumpal jiwa setannya. Hasrat hidup mewah yang bertahun-tahun dia pendam membutakan hatinya. Sang suami alias Pak Sumoyo itu hanya menatap punggung wanita itu, merutuki diri sendiri andai ia tidak lengah dengan keadaan dan terus berjuang untuk menaikkan kondisi perekonomian keluarga dan beribu-ribu andai yang tiada ujung, alias Pak Sumoyo menyesali masa-masa mudanya, di mana di waktu-waktu masa muda Pak Sumoyo itu terlalu santai, tidak pernah memikirkan kenaikan tentang ekonomi yang akan ia hadapi di masa depan, hingga akhirnya berujung perseteruan di antara keduanya. Bahkan sang istri pun nekat akan melakukan sebuah pesugihan. Malam semakin larut dan hembusan angin pun perlahan mulai menyayat, dan terlihat pula rembulan mulai menampakkan diri yang memamerkan keputihan yang mempesona. Terlihat seorang wanita baya menatap pesona rembulan dari sudut taman rumahnya dengan wajah yang sendu. Ada rasa yang sering membuat dadanya sesak, seakan jutaan ton beban ditimpakan di atasnya. Rindu, ya, sebuah kerinduan kehidupan bahagia yang ia mimpikan hanyalah fata morgana di tengah keringnya keputusasaan. Keputusan besar yang wanita itu ambil beberapa bulan lalu membuahkan penyesalan yang sangat-sangat terpendam, yang tidak mampu ia bagi pada siapapun. Dia tertawa dan bahagia dengan menuruti semua keinginan-keinginan hatinya, menjadi jalan yang wanita pilih untuk menutupi rasa penyesalan yang begitu mendalam. Erangan pelan yang berasal dari lantai bawah tanah yang ada di kamar wanita yang bernama Bu Aisyah itu membuatnya tak pernah jenak berada di kamar. Suara itu bagai air jeruk yang mengalir di atas luka hati yang menganga. Ia tahu pasti itu adalah suara anak pertamanya yang ingin bebas dari kungkungan jin yang menjadi sesembahan wanita bersorot mata tajam itu beberapa bulan ini. Semilir angin malam menerbangkan ingatannya pada kejadian beberapa tahun lalu. Keinginan untuk hidup kaya membuatnya buta dan tuli tanpa memikirkan perkataan sang suami. Wanita dua anak itu melangkah mantap ke rumah Mbah Darso. Ritual demi ritual Bu Aisyah pun jalani, walau ia tahu bila nanti telah bertemu Tuhan barunya. Syarat apapun dari dia harus terpenuhi, memenuhi syarat ataupun mati. Bahkan ia itu pun merelakan semua asalkan Bu Aisyah itu hidup dengan penuh kekayaan.
Tak sampai 2 malam, jin yang akan mengabulkan permintaannya hadir. Tanpa banyak basa-basi, jin itu pun mengajukan persyaratan yang membuat Bu Aisyah memucat seketika. Bu Aisyah pun tidak kuasa menolak. Setelah semua ritual selesai, Bu Aisyah pun bergegas pergi ke kota. Dengan perhiasan yang diberikan oleh setan sesembahan, wanita itu mencari rumah yang bisa ia gunakan untuk memelihara Tuhan barunya, yaitu setan yang memberi kekayaan terhadap Bu Aisyah. Sebuah rumah mewah yang kemudian diberi ruang bawah tanah dengan sebuah rumah makan di depannya. Usaha ayam goreng adalah salah satu syarat yang dipinta oleh setan itu. Dan lututnya pun lemas, hampir ia roboh. Dengan sorot mata dingin, wanita yang bernama Bu Aisyah itu pun yang telah berubah penampilannya menutupi kehancuran hatinya. Kepulangannya setelah pergi dari rumah selama berbulan-bulan bertujuan untuk menjemput keluarga kecilnya, disuguhi pemandangan yang menyayat hati. Andin, anak gadisnya yang dulu super periang dan penuh kasih, terlihat begitu acak-acakan. Anak pertama yang selalu sigap membantu pekerjaan rumah tangga Bu Aisyah itu pun tidak mengindahkan kedatangan sang ibu. Gadis manis itu tampak duduk sembarangan di pintu rumah, sibuk dengan makanan yang ada di hadapannya. Gerimis hampir tercipta dari mata Bu Aisyah melihat cara makan Andin yang mirip dengan ayam, yang berarti Tuhan barunya alias setan sesembahannya itu memilih tubuh Andin sebagai sarang. Suara klakson demi klakson terdengar yang memecah keheningan, yang membuat membuyarkan lamunan dari Pak Sumoyo itu kembali fokus untuk menatap jalanan menjemput sang istri yang ada di bandara. Jalan demi jalan pun dilalui oleh Pak Sumoyo, dan terkadang ketika Pak Sumoyo sedang menatap ke arah jalan, sesekali pikirannya pun kembali tentang masa lampau, di mana tentang kejadian anak pertamanya itu. Namun semua itu sudah menjadi bubur, tak akan mungkin bisa kembali seutuhnya seperti dahulu kala. Setelah kurang lebih hampir 1 jam lamanya perjalanan Pak Sumoyo menuju ke bandara, akhirnya sampai di sebuah bandara tujuan. Dan tidak lama kemudian setelah Pak Sumoyo itu sampai, Pak Sumoyo pun memarkirkan kendaraan. Lalu tidak lama kemudian terlihat sosok seorang wanita bagaikan model melangkahkan kaki secara perlahan menuju ke arah mobil, dan tidak lama kemudian Pak Sumoyo pun turun dari mobil menyapa wanita itu. Namun wanita itu enggan menjawab sapaan dari Pak Sumoyo itu. Wanita itu yang bernama Bu Aisyah itu pun langsung membuka pintu belakang sebelah kiri dan memasuki mobilnya itu. Hari demi hari pun berlalu. Hari mulai berganti minggu, dan minggu pun mulai berganti bulan, dan tak terasa bulan pun telah berganti tahun. Kehidupan keluarga besar dari Pak Sumoyo itu masih sama halnya seperti tahun-tahun lalu, di mana tidak ada akurnya di antara Pak Sumoyo dan Bu Aisyah. Sedangkan anak satu-satunya yang tersisa, yaitu Anissa Sumoyo, itu pun telah lulus SMA. Setelah Anissa Sumoyo itu menyelesaikan sekolah SMA-nya pun, ia pun memutuskan untuk melanjutkan kuliah di kedokteran di sebuah universitas ternama. Tahun demi tahun pun dilalui oleh Anissa Sumoyo, hingga akhirnya Anissa Sumoyo pun selesai menempuh jurusan kuliah kedokteran itu. Namun hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya terjadi terhadap keluarga besar Pak Sumoyo. Ya, kejadian itu adalah sebuah kejadian yang tak bisa dilupakan oleh Anissa Sumoyo. Kejadian itu melibatkan kedua orang tuanya yang kala itu sedang melakukan perjalanan dari Jawa menuju ke Sumatera, di mana di dalam perjalanan di lintas Sumatera, bapak dan ibunya itu mengalami sebuah kecelakaan maut yang mengakibatkan kedua orang tuanya itu pun meninggal dunia untuk selama-lamanya. Tak terasa, sebuah handphone itu bergetar dengan hebat, yang itu tandanya ada sebuah panggilan masuk di handphone Anissa Sumoyo.
Anissa Sumoyo yang melihat ada panggilan masuk itu pun langsung bergegas mengangkat telepon itu, dan ternyata setelah diangkat itu adalah dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa bapak dan ibunya mengalami sebuah kecelakaan. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit, Anissa Sumoyo itu pun langsung tak sadarkan diri alias tergeletak jatuh pingsan di lantai. Singkat cerita, setelah kejadian yang menimpa kedua orang tuanya itu pun akhirnya Anissa Sumoyo hanya hidup berdua dengan kakaknya. Ya, kakaknya yang bernama Andin itu, walaupun kakaknya sedang sakit tak seperti manusia pada umumnya, Anissa Sumoyo selalu memberikan kasih sayang kepada kakaknya. Dan di situ Anissa Sumoyo itu mengandai-andai dan berpikir sebab kejadian yang menimpa kedua orang tuanya. Apakah mungkin bapak dan ibunya mengalami kecelakaan karena tidak mendapatkan tumbal selanjutnya, dan pada akhirnya mereka berdua itulah yang menjadi tumbal dari pesugihannya sendiri. Gerutunya dalam hati, namun Anissa berusaha untuk mengabaikan apa penyebab sebenarnya kematian dari kedua orang tuanya. Entah itu menjadi tumbal dari pesugihannya sendiri ataupun memang sudah menjadi takdir dari Sang Maha Pencipta. Yang jelas Anissa Sumoyo mengambil sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga dalam keluarganya yang dijalani oleh bapak dan ibunya, di mana kehidupan, sepahit-pahit apapun kehidupan yang sedang dijalani, tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan kelam yang mengakibatkan jalan sesat yang dipilih. Anissa Sumoyo hanya bisa berdoa dalam diamnya, di mana permintaan dalam doanya hanya untuk keluarganya. Tuhan memaafkan segala dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua orang tuanya dan menempatkan kedua orang tuanya di surganya. Dan satu doa untuk kakaknya yang bernama Andin segera diberi kesembuhan atas kesalahan dari kedua orang tuanya. Selesai. Ya, inilah salah satu cerita dari salah satu teman kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur, dan yang kami harapkan cerita-cerita dari kami itu bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa berupa hal-hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga sekali lagi cerita ini bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.